Hai, halo, apa kabar bro? Setelah jalan-jalan ke Tanah Melayu, yaitu Malaysia pada episode sebelumnya, kita sekarang mencoba menyeberang sedikit ke Selat Malaka, melintasi batas historikal kedua belah negara, di mana letak serumpun dan juga serupa. Ya, kita akan membahas sebuah negara tetangga dari Malaysia, dan juga Indonesia yang saat ini merupakan salah satu negara yang dominan di mata ekonomi dan juga keamanan, serta kesejahteraan masyarakatnya. Dan negara ini memiliki wilayah geografis yang unik, di mana hanya terdapat pulau utama dan juga pulau kecil di sekitar wilayahnya. Lalu selain itu, ini juga menjadi rumah bagi berbagai etnis di dunia, selain membahas sejarah, politik, serta dinamika masyarakatnya yang dulu sebetulnya tergabung ke dalam Persemakmuran Malaya dan merdeka di tahun 1967. Seperti biasa, kita coba bedah sejarah, geografi, politik, dan sosiokultur di sana, dan tidak lupa pastinya cerita tentang sepak bolanya yang menjadi kuda hitam di sepak bola Asia Tenggara. Mari kita berangkat ke pulau kecil nan tangguh, Singapura. Kita lanjut ke letak geografis dari Singapura sendiri, di mana Singapura ini lebih tepat disebut sebagai city state atau negara kota karena wilayahnya yang hanya seluas 735 km persegi. Negara Singapura ini terletak di benua Asia, berada di tepat di ujung semenanjung Malaya, dan juga berada di seberang atau di tengah wilayah Malaysia dan Indonesia. Kemudian untuk batas-batas wilayahnya, itu di batas utaranya itu berbatasan dengan Selat Johor dan juga negeri Johor di Malaysia. Untuk wilayah timur berbatasan dengan Selat Singapura, lalu di selatan berbatasan dengan Selat Singapura dan juga Pulau Batam yang dimiliki oleh Indonesia. Di wilayah baratnya itu berbatasan dengan Selat Singapura. Untuk pengertian dari Singapura sendiri, nama Inggris dari Singapura atau anglisisasi dari Singapura itu berasal dari bahasa Melayu untuk negara tersebut, di mana Singapura yang sering juga diucapkan sebagai Singhapura berasal dari kata atau bahasa Sanskerta atau Sanskrit yang berarti kota singa. Nah, Simha itu kan berarti singa dan pura berarti kota atau benteng. Lalu ada juga penyebutan untuk namanya itu Pulau Ujong. Pulau Ujong ini adalah salah satu referensi paling awal untuk Pulau Singapura yang sesuai dengan catatan dari Cina ya, dari abad ketiga yang disebut suatu tempat sebagai Pulau Siong. Nah, Pulau Siong ini adalah transkripsi nama Melayu untuk pulau di ujung semenanjung karena memang letaknya berada di ujung semenanjung Malaya. Dan untuk referensi awal ada juga namanya Temasek atau Tumasik. Nah, ini ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama. Ini sebuah penghormatan Jawa yang ditulis pada tahun 1365, di mana dari sumber Vietnam pada periode waktu yang sama juga terkenal namanya ini sebagai kota laut. Nah, ini juga berasal dari Temaseknya Melayu dan juga berarti laut atau danau. Nah, lalu semacam traveler dari Cina yang bernama Wang Dayuan ini mengunjungi sebuah tempat di sekitar 1330 bernama Danmachi. Itu tadi menyebutkan nama dari transkripsi dari si Temasek sendiri. Nah, atau mungkin juga merupakan kombinasi dari tanah Melayu yang berarti tanah dan juga kata Cina itu ya, kata Tiongkok yang berarti timah yang juga diperjualbelikan di wilayah tersebut. Nah, variasi nama Singapura sebenarnya banyak, itu mulai dari kebudayaan Buddha, Hindu, dan juga Melayu. Nah, lalu untuk catatan lainnya itu Singapura itu menggantikan nama Temasek yang mulai terkenal di abad-abad ke-15 setelah berdirinya kerajaan Singapura di pulau tersebut yang sebenarnya dipimpin oleh raja atau pangeran dari Sumatera yang melarikan diri dari Palembang atau mungkin Sriwijaya gitu ya. Namun waktu itu alasan yang tepat untuk perubahan nama tersebut tidak diketahui, hanya saja perpindahan dari royalti dari si Palembang ke wilayah Singapura. Nah, catatan itu adalah merubah tadi Temasek menjadi Singapura oleh yang namanya Sang Nila Utama. Nah, itu raja Sumatera pada abad ke-13 dari Palembang. Nah, kemudian ada juga hipotesa lainnya, itu sumber-sumbernya dari pedagang Portugis mungkin ya, yang menyatakan bahwa ada cerita mistis itu didasarkan pada namanya Parameswara dari Palembang, yang sebenarnya Parameswara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Majapahit dan naik tahta singa atau naik tahta di pulau tersebut. Nah,
Kemudian pada saat di pendudukan Jepang Singapura berganti nama menjadi Shonanto. Nah, ini bahasa Jepang yang artinya cahaya dari selatan. Lalu Singapura juga sempat dijuluki sebagai kota taman, mengacu pada taman-taman dan jalannya yang penuh dengan pepohonan. Lalu ada juga mungkin catatan kecilnya dari mantan Presiden Indonesia, itu B.J. Habibie, itu menyebutkan titik merah kecil atau the little red spot, itu untuk menunjukkan untuk si Singapura tersebut. Itulah asal-usul dari Singapura. Oke, kita akan membahas tentang timeline sejarah Singapura dari mulai awal pemukiman hingga menjadi bangsa modern sekarang. Nah, sejarah Singapura ini adalah rangkaian peristiwa yang kaya dan membentang kembali selama berabad-abad lamanya, meliputi periode perdagangan, penjajahan, perang, dan juga pembangunan modern sampai Singapura modern saat ini. Nah, ini adalah timelinenya, itu kita mulai dari sejarah kuno dan juga pemukiman awal. Ini sekitar abad ke-3 sampai 1299. Ini pada abad 3 Masehi, Singapura muncul dalam catatan dari traveler Cina atau Tiongkok yang menggambarkan sebuah tempat yang menjadi namanya itu tadi Pulau Chong atau Pulau Ujong di Semenanjung. Nah, ini kemungkinan merujuk ke Singapura yang menyoroti awalnya kota tersebut menjadi suatu pelabuhan. Lalu loncat ke abad ke-7 sampai ke-13. Pada periode ini Singapura merupakan bagian dari Kekaisaran Sriwijaya dan sebuah kekaisaran maritim yang kuat dan berpusat di Palembang yang tadi penyebutan Temasek dan juga Singapura. Nah, kota ini dikenal sebagai Temasek yang berarti kota laut dan berfungsi sebagai pos terdepan dari perdagangan Sriwijaya. Lalu di 1299 itu menurut sejarah Melayu, Singapura didirikan oleh Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang yang menamai pulau itu menjadi Singapura atau yang berarti kota singa. Setelah melihat apa yang ia yakini di daerah tersebut adanya seekor singa. Loncat ke abad 14 itu di bawah kekuasaan pengaruh Melayu, Singapura berkembang jadi pelabuhan dagang dan juga menarik beberapa pedagang dari seluruh wilayah dan juga mungkin internasional gitu ya, dan menjadi sebuah tantangan lah bagi negara atau kerajaan baru tersebut. Nah, tahun 1389, kerajaan Singapura sempat diserang oleh Kekaisaran Majapahit dari Jawa yang menyebabkan kemundurannya. Nah, di situ ada juga Parameswara sebagai penguasa terakhir di Singapura yang harus melarikan diri ke Malaka atau tempat yang mendirikan Kesultanan Malaka, yang berarti tinggal nyebrang ke wilayah atasnya gitu. Lalu pada era kolonial, ini sudah masuk era kolonial di abad ke-15, dan itu tercatat di 1511 Portugis melakukan Malaka dan pusat perdagangan saingan di sekitarnya, nah, termasuk Singapura tadi. Nah, peristiwa ini berdampak signifikan pada Singapura karena Portugis mulai menguasai rute perdagangan di wilayah tersebut, dari wilayah Malaka lah, Selat Malaka. Lalu loncat ke abad ke-17 di mana perusahaan Hindia Timur atau VOC, Vietnamese Ost Compagnie, itu muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah Asia Tenggara, khususnya ya Indonesia dengan Malaysia atau sekitar di wilayah Asia Tenggara. Dan ini mencoba menantang kendali dari Portugis tadi. Hanya saja Singapura tetap menjadi pos terdepan dan relatif tenang pada masa ini karena tidak terganggu lah Singapura pada saat VOC didirikan di Batavia. Lalu loncat lagi ke 1800, di 1819 itu ada namanya Sir Stamford Raffles. Nah, yang mewakili perusahaan dari Hindia Timur Inggris atau British West Company atau West Indies Company, itu menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah dari Johor dan Temenggong dari Johor untuk mendirikan pos perdagangan Inggris di Pulau Singapura tersebut. Nah, hal inilah banyak dibilang sebagai penanda dari Singapura modern. Nah, lalu di tahun 1824 adanya perjanjian Inggris dengan Belanda yang ditandatangani di mana Belanda menyerahkan kendali Singapura kepada Inggris dengan imbalan kendali atas Pulau Sumatera. Jadi ya bertukar guling untuk wilayahnya antara Inggris dan juga Belanda. Lalu Singapura menjadi koloni dari mahkota kerajaan Inggris. Nah, inilah mulai settlement ini di tahun 1826. Singapura menjadi bagian dari permukiman selat disebutnya atau the Straits Settlement yang bersamaan dengan Penang dan juga Malaka di bawah pemerintahan Inggris. Nah, pulau tersebut kemudian berkembang pesat sebagai pusat perdagangan utama dan menarik para migran dari Cina, India, dan Pulau Melayu di sekitarnya. Di 1867, permukiman selat atau the Straits Settlement ini dijadikan koloni kerajaan terpisah yang langsung berada di bawah kendali dari Inggris dengan Singapura sebagai ibu kotanya. Lalu di abad ke-19 atau awal abad ke-20, ini pelabuhan Singapura berkembang pesat menjadi salah satu yang tersibuk di dunia, di mana pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, dan juga rumah sakit mengiringi pertumbuhan di periode ini.
Lalu terjadi Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan Jepang di periode 1942 hingga 1945, di mana pada saat Perang Dunia Kedua ini mulai meningkat, Singapura menjadi lokasi strategis yang juga utama gitu bagi tentara Inggris gitu. Untuk menghadapi serangan dari Jepang gitu. Nah, namun pertahanannya tetap masuk dan Jepang bisa menguasai Singapura. Pada tanggal 15 Februari 1942, Inggris menyerahkan Singapura kepada Jepang setelah pertempuran singkat yang sengit, dan juga pulau tersebut kemudian jatuh ke tangan Jepang dan diganti menjadi tadi Shonanto atau Cahaya Selatan selama pendudukan Jepang hingga tahun 1945. Nah, di tahun 1945 Jepang menyerah pada bulan Agustus dan pasukan Inggris kembali masuk ke Singapura. Nah, pendudukan tersebut meninggalkan luka gitu ya, karena penjajahan Jepang terhadap beberapa negara di ASEAN itu meninggalkan banyak luka, dan juga karena banyaknya kekejaman dari tentara Jepang yang menduduki pada periode Perang Dunia tersebut. Nah, lalu ada juga timeline selanjutnya, kita melaju ke jalan menuju kemerdekaan dan penggabungan dengan Malaysia. Ini tahun 1945 setelah Jepang menyerah hingga tahun 1965. Tahun 1946, Singapura karena tadi menjadi koloni kerajaan yang terpisah setelah pembubaran The Straits Settlement, pulau tersebut memulai perjalanannya menuju pemerintahan sendiri dengan munculnya beberapa partai politik dan juga serikat buruh. Lalu di tahun 1955, ada yang dikenal sebagai Konstitusi Randall yang memungkinkan pemerintahan sendiri yang lebih besar. David Marshall menjadi Kepala Menteri pertama di Singapura. Pada 1999, Singapura mencapai pemerintahan sendiri internal yang penuh dengan adanya Partai Aksi Rakyat atau PAP, itu memenangkan pemilihan umum dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Lalu di tahun 1963, Singapura yang bergabung dengan Federasi Malaya, Sarawak, dan Kalimantan Utara itu membentuk Malaysia, dan penggabungan tersebut didorong oleh pertimbangan ekonomi dan politik, tetapi juga penuh dengan ketegangan antar etnis dan juga ekonomi. Lalu di tahun 1965, tepatnya 9 Agustus, Singapura diusir oleh Malaysia karena perbedaan politik dan juga ras yang mengakar di Singapura. Singapura menjadi republik yang merdeka dengan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertamanya. Ia menandai dimulainya Singapura sebagai negara yang berdaulat. Lalu lanjut ke 65-70-an. Singapura menghadapi tantangan di tahun-tahun awalnya sebagai negara merdeka, termasuk tingginya tingkat pengangguran, perumahan, dan juga kekurangan sumber daya alam. Namun melalui kebijakan ekonomi strategis, industrialisasi, dan juga pembentukan Dewan Pengembangan Ekonomi atau Economic Development Body, negara tersebut mulai pembangunan yang sangat pesat setelah mereka merdeka. Tahun 1980 hingga 90-an, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura berubah menjadi pusat keuangan global yang dikenal karena tata kelola yang efisien, lingkungan yang bebas korupsi, dan infrastruktur kelas dunia. Negara tersebut juga menekankan pendidikan dan mengembangkan tenaga kerja yang sangat terampil. Di tahun 2000-an hingga sekarang, Singapura melanjutkan lintasan pertumbuhannya dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan juga keberlanjutan, di mana adanya beberapa wilayah seperti Marina Bay Sands, Bandara Changi, kemudian Gardens by the Bay, dan itu menjadi simbol ikonik modernisasi di Singapura. Secara politik juga Singapura mempertahankan sistem dominan satu partai yang stabil di bawah tadi PAP atau Partai Aksi Rakyat atau PAP. Nah, dengan kepemimpinan yang beralih dari mulai Lee Kuan Yew lalu ke Goh Chok Tong hingga sekarang diambil oleh Lee Hsien Loong. Itulah beberapa timeline yang terjadi di negara Singapura dari awal settlement sampai ke Singapura modern. Oke, kita akan berlanjut ke serba-serbi dari Singapura. Nah, untuk area Singapura sendiri tadi, pulau ini wilayahnya mencakup sebesar atau seluas 736 km persegi. Di mana untuk sistem pemerintahannya itu bernama Unitary Parliamentary Republic atau Republik Persatuan Parlementer. Jelas yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri sekarang itu dipimpin oleh Lawrence Wong dengan presidennya Tharman Shanmugaratnam atau ya dari etnis India dan juga etnis Chinese gitu. Kemudian untuk pembagian wilayah administratifnya ini disebutnya sebagai negara kesatuan gitu ya, karena tidak memiliki provinsi berstatus seperti city state gitu ya, atau negara kota gitu ya. Nah, jadi mereka membagi wilayahnya menjadi regions. Nah, regions ini ada 5. Pertama itu ada Central Region dengan regional centernya ada di Central Area, dan pemukiman atau distrik yang paling besarnya adalah Queenstown. Lalu beralih ke East Region, Central di Tampines, lalu untuk wilayah terbesarnya ada di Changi. Lalu ada North Region atau region utara, itu Central di Woodlands, dan memiliki kota atau distrik yang terbesarnya adalah Central Water Catchment. Lalu di North East Region, itu berpusat di Seletar atau Punggol, itu memiliki distrik yang terbesar di wilayah Sengkang. Dan yang terakhir ada West Region atau region barat, itu berpusat di Jurong East dan memiliki settlement yang terbesar itu di Western Water Catchment.
Dan dari region-region ini terbagi lagi ke dalam beberapa urban development area atau ya beberapa distrik untuk pengembangan di wilayah kota di Singapura. Itulah uniknya Singapura. Lalu untuk si populasi di Singapura sendiri itu kurang lebih tercatat di 5,6 juta penduduk. Nah, di mana pada tahun 2023 Singapura diperkirakan memiliki tadi sekitar 5,6 juta orang, di mana negara ini sebetulnya banyak etnis atau terdiri dari berbagai macam etnis yang dibentuk oleh migrasi imigran yang tinggal di Singapura selama ratusan tahun. Nah, kita coba mulai rinci ya populasi etnis yang ada per tahun 2023. Nah, untuk di posisi pertama itu ditempati oleh etnis Tionghoa, itu sebesar 74,3%, di mana komunitas Tionghoa ini merupakan kelompok etnis terbesar di Singapura, di mana migrasi Tionghoa ke Singapura dimulai dalam jumlah yang signifikan pada awal abad ke-19, khususnya setelah Singapura didirikan sebagai pos perdagangan Inggris pada tahun 1819. Banyak imigran dari Cina ini datang dari Cina Selatan, khususnya dari provinsi Fujian, Guangdong, dan Hainan, yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Nah, mereka juga terlibat dari berbagai macam sektor, termasuk perdagangan, retail, pengiriman, konstruksi, dan juga pertambangan. Komunitas Tionghoa ini beragam secara budaya dengan subkelompok utama termasuk Hokkien, Teochew, Kanton, Hakka, dan Hainan. Setiap kelompok membawa dialek dan juga budaya masing-masing dan mulai terbentuk di Singapura. Lalu kelompok keduanya ada etnis Melayu, ini sebesar 13,5%, di mana komunitas Melayu merupakan penduduk asli wilayah Singapura dan merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Singapura. Sebelum kedatangan Inggris, Pulau Singapura merupakan bagian dari Kesultanan Johor dan juga penduduk Melayu tinggal di beberapa desa. Nah, terutama ini sebagai terlibat di wilayah perikanan atau nelayan, pertanian, dan juga perdagangan. Komunitas Melayu ini memiliki ikatan sejarah yang mendalam dengan Pulau Singapura dengan akar yang membentang kembali berabad-abad sebelum pemerintahan kolonial. Komunitas Melayu ini telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya Singapura, khususnya dalam hal bahasa, kemudian agama Islam, dan juga seni tradisional seperti musik dan tari. Bahasa Melayu juga menjadi salah satu bahasa resmi Singapura, dan juga budaya Melayu dirayakan dalam berbagai acara dan perayaan nasional di Singapura. Ke tempat ketiga itu ada etnis dari India, menempati sekitar 9%, di mana orang India ini kelompok etnis terbesar ketiga dengan imigrasi yang terjadi pada periode kolonial Inggris. Nah, banyak orang India yang dibawa ke Singapura itu dulunya sebagai buruh, tentara, dan juga pedagang di bawah kekuasaan Inggris. Mayoritas migran India ini berasal dari Tamil Nadu dan juga wilayah di sekitar India Selatan, meskipun ada juga beberapa yang dari wilayah Punjab dan wilayah lainnya di India. Komunitas India di Singapura ini juga tadi beragam, selain Tamil, Malayali, Punjabi, dan Gujarati, menjadi beberapa kelompok yang menonjol di Singapura saat ini. Bahasa Tamil juga menjadi salah satu bahasa resmi di Singapura, mana budaya India di Singapura terlihat jelas dalam perayaan festival seperti Diwali, kemudian kuliner-kuliner India, dan juga keberadaan tempel Hindu yang ada di Singapura. Suku bangsa lainnya itu mencakup orang-orang Eurasia, orang Arab, dan suku campuran lainnya ini sebesar 3,2 karena ya tadi adanya kolonial dari Portugis, Inggris, mungkin juga dari Belanda. Nah, beberapa bermukim di wilayah Singapura sejak lama. Nah, akar sejarahnya ya tadi pedagang, itu bisa jadi juga Arab atau Eropa, dan beberapa etnis lainnya yang di luar tiga besar tadi. Itulah tentang populasi yang ada di Singapura. Lalu kita beranjak ke agama apa sih yang ada di Singapura. Nah, Singapura ini sebenarnya masyarakat tadi multikultural karena tadi banyaknya etnis-etnis dan juga multi agama. Nah, tempat beragam kepercayaan agama dipraktekkan dalam beberapa komunitas etnisnya. Nah, untuk si komposisinya kita coba bedah, itu terbesar dipeluk oleh agama Buddha, itu sebesar 31,1%. Ini umumnya dipraktikkan oleh komunitas dari Tionghoa, di mana agama Buddha ini dibawa tadi oleh imigran Tionghoa pada abad 19 dan juga mulai berkembang dan dipeluk oleh beberapa etnis dari Tionghoa. Lalu selanjutnya ada agama Kristen, itu di 18,9, itu dipelajari oleh beberapa orang Tionghoa atau Cina, India, dan juga Eurasia. Lalu Islam itu ada di 15,6%, dipelajari utamanya oleh orang-orang Melayu dengan beberapa Muslim India dan sejumlah kecil orang Tionghoa yang pindah agama atau convert lah gitu. Lalu ada juga Taoisme dan agama tradisional Tiongkok, itu menempati 8,8%. Ini tadi oleh komunitas kecil orang Tionghoa. Lalu ada Hindu, itu sebanyak 5%. Ini dipraktikkan umumnya jelas oleh orang-orang India yang keturunan Tamil atau beberapa etnis lainnya. Agama lainnya termasuk Sikh, Yahudi, dan beberapa itu menempati 0,6. Dan juga yang uniknya ini ada beberapa
pemeluk atau apa ya, yang termasuk kategori tidak beragama itu menempati sebesar 20%. Nah, 20% ini ditemukan di semua kelompok etnis, meskipun khususnya lazimnya di kalangan warga Tionghoa Singapura yang lebih muda. Itulah segmen atau agama-agama yang berada di Singapura. Lanjut kita ke bendera Singapura. Nah, bendera Singapura ini kita coba bedah sejarahnya, di mana bendera Singapura ini merupakan simbol negara yang mewakili identitas, nilai, dan inspirasinya. Di mana desain bendera tersebut syarat akan makna yang mencerminkan konteks sejarah Singapura pada saat kemerdekaannya. Pembuatan bendera ini awalnya pada tahun 1959. Ini dibuat ketika Singapura memperoleh pemerintahan sendiri di dalam kerajaan Inggris. Nah, pada tahun tadi 1959 tersebut, Singapura telah menggunakan sebelumnya itu Singapura menggunakan Union Jack atau bendera Inggris dengan kantonnya itu kantonnya sendiri itu mewakili dari si Singapura karena mereka merupakan koloni dari Inggris. Nah, ketika negara yang baru memiliki pemerintahan sendiri, mereka mulai membentuk atau membuat benderanya sendiri. Nah, bendera tersebut atau bendera yang diadopsi sekarang itu dirancang oleh sebuah komite yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri saat itu, yaitu Toh Chin Chye. Itu proses perancangannya cepat karena harus segera mendeklarasikan pemerintahan sendiri Singapura pada tanggal 3 Juni 1959. Bendera ini secara visual gitu ya, terbagi secara horizontal, dua bagian yang sama. Bagian atas berwarna merah, melambangkan persaudaraan universal dan kesetaraan untuk semua orang. Nah, bagian bawah itu berwarna putih, melambangkan kemurnian dan kebaikan. Kemudian ada juga lambang bulan sabit dan bintang. Itu bulan sabit melambangkan negara muda yang sedang bangkit, sedangkan 5 bintang melambangkan cita-cita demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan juga kesetaraan. Lalu bendera ini tadi selain diresmikan pada 3 Desember 1999, itu Singapura juga mulai merdeka dari Malaysia tahun 1965 dan setelah itu dipakai seterusnya hingga saat ini. Lalu ada juga sejarah lambang negara Singapura. Ini sebagai seal-nya yaitu coat of arms di Singapura. Itu ada perisai di mana elemen utama dari lambang negara ini adalah perisai merah dengan bulan sabit putih dan 5 bintang putih yang disusun dalam sebuah lingkaran yang mencerminkan desain pada sama dengan bendera nasionalnya. Nah, simbolisme ini diperkuat lagi dengan di sisi perisai itu terdapat seekor singa di sebelah kiri dan juga seekor harimau di sebelah kanan. Singa melambangkan Singapura itu sendiri, disebut sebagai kota singa atau Singapura. Lalu harimau melambangkan hubungan historikal antara Singapura dan Malaysia, karena harimau merupakan simbol penting dalam lambang negara Malaysia. Juga ada juga moto nasional Majulah Singapura yang berarti maju terus Singapura dalam bahasa Melayu. Mana semboyan ini juga merupakan judul dari lagu kebangsaan Singapura. Bendera Singapura ini dikibarkan setiap hari di semua gedung pemerintahan dan merupakan pemandangan umum pada hari libur nasional seperti Hari Nasional di 9 Agustus. Itulah sejarah tentang Singapura. Oke, sekarang kita coba memberikan kuis buat grup semua tentang Prungpedia with Shamrock edisi Singapura kali ini. Pertanyaannya adalah, jelaskan sejarah dan asal-muasal penyebutan nama Singapura atau Singapura. Nah, silakan jawab dengan detail dan tepat. Nah, nanti jawaban yang paling detail dan tepat akan mendapatkan bingkisan menarik dari Prung Tiresisu. Selamat mencoba.